Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Sani, NIM 32 dari Blok 1 akan menjelaskan step-step untuk melakukan registrasi dan melakukan digitasi pada peta dan JPEG. Nah, pertama kita akan melakukan pengecekan terhadap toolbar. Ada beberapa toolbar yang kita gunakan seperti yang terpampang pada layar. Kemudian ekstensi kita centang semuanya. Kemudian kita akan melakukan pemilihan pada grid yang akan digunakan. Kita menggunakan grid UTM. Nah, kita cari pada menu. Nah, kita pakai WikiS 1984. Nah, untuk pembagian tergantung wilayah kita. Di sini saya pakai zona sort UTM zone 49S. Nah, kemudian tambah ke favorit. Karena ini sudah ditambahkan, jadi tidak perlu untuk ditambahkan lagi ke favorit. Kemudian kita akan memasukkan peta yang sudah kita download ke dalam aplikasi. Di sini saya menggunakan peta administrasi kecamatan Kaliwungu. Kemudian kita akan menentukan titik point control dengan menggunakan add control point. Nah, di sini menggunakan dua titik, yaitu titik pada bagian kiri atas dan kanan bawah yang menggunakan titik pada titik perpotongan grid. Nah, untuk melakukannya klik kiri satu kali, kemudian klik kanan, lalu input koordinat X dan Y sesuai dengan yang ada pada peta. Kemudian setelah selesai, untuk titik yang kanan bawah sama seperti yang tadi stepnya, klik kiri, kemudian klik kanan, input koordinat X dan Y. Setelah selesai, kita akan lihat bahwa di sini sudah ada dua titik yang sudah dijadikan sebagai control point. Kita update georeferencing. Nah, setelah selesai update georeferencing, kita akan melakukan step selanjutnya, yaitu digitasi peta. Untuk pertama, kita akan melakukan digitasi batas administrasi dengan membuat file SHP baru pada folder. Nah, di sini rename filenya sesuai dengan tujuan kita, yaitu batas administrasi. Namakan filenya dengan batas admin. Kemudian fitur tipnya diganti menjadi polygon dan koordinatnya dipilih sesuai dengan yang tadi kita pilih. Nah, setelah itu untuk melakukan edit, klik kanan, kita akan mengklik kanan pada layar, lalu klik edit fitur, start editing. Kemudian pada bagian create fitur diklik, kemudian pada construction tool pilih polygon untuk melakukan digitasi batas administrasi. Nah, untuk melakukannya tinggal pilih satu titik utama, kemudian klik pada batas-batas administrasi Kecamatan Kaliwungu. Di sini yang saya gunakan. Nah, tidak usah terlalu akurat karena memang ini hanya untuk tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah selesai, ini karena masih warnanya, kita akan ganti warnanya menjadi holo agar lebih tembus pandang dan dapat dilihat. Nah, sudah selesai, kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu mendigitasi perbatasan desa yang ada di dalam Kecamatan Kaliwungu. Kita menggunakan tool cut polygon. Nah, caranya adalah titik luar, kemudian dalam, dan keluar lagi. Nah, seperti yang dicontohkan berikut. Kita lakukan pada semua garis batas desa yang ada di dalam Kecamatan Kaliwungu. Kita lakukan titik dari titik terluar garis, kemudian masuk ke dalam garis,
kemudian ikuti garis batas desa lalu klik titik terluar lagi. Nah, maka terbentuk garis-garis baru seperti ini. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk di save editing dan lakukan stop editing ketika sudah selesai. Karena kalau tidak dilakukan stop editing maka tidak bisa melakukan proses editing untuk bagian yang lain. Nah, di sini sudah semua batas desa sudah didigitasi. Kemudian save editing. Lalu kita akan lanjut pada digitasi berikutnya yaitu digitasi jalan. Nah, untuk membuat digitasi jalan kita buka new file, save file baru, lalu ganti nama jalan dan menggunakan tipe fitur type polyline. Untuk koordinatnya sama. Jangan lupa ganti simbolnya menjadi simbol highway atau jalan raya. Lalu seperti tadi kita klik kanan pada layar edit fitur, tar editing. Klik pada create fitur pada item jalan dan menggunakan construction tool line. Lalu kita tinggal digitasi pada atau memplot pada jalan yang sudah tertera di sini. Setelah selesai maka klik kanan finish sketch. Untuk beberapa jalan kecil juga saya plot, tapi tidak semuanya saya plot karena ini hanya untuk tujuan pembelajaran saja agar memahami proses atau step-stepnya. Nah, ini sudah terplot ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada sungai. Sama langkahnya seperti yang tadi, hanya kita namakan sungai, fitur tip kita pakai polyline, koordinat sistem pakai UTM Zone 49S sama seperti tadi. Bagian simbol kita cari simbol sungai. Untuk mengedit klik kanan pada layer, klik edit fitur. Oh iya, untuk ini saya lupa mematikan edit clear, stop editing dulu terlebih dahulu dan save.
Nah, baru bisa lanjut edit features. Nah, sudah bisa start editing. Lalu klik pada item sungai pada menu creating feature, klik line pada construction toolnya, tinggal kita plot seperti tadi untuk sungainya. Tidak semuanya saya plot untuk sungainya karena memang terlalu banyak, saya hanya memilih beberapa saja. Kemudian setelah selesai finish sketch, maka sudah terplot sungai seperti yang terpampang pada layar monitor. Nah, kita lanjut ke step berikutnya, kita akan digitasi titik atau point. Nah, karena memang di sini tidak terdapat bangunan, saya akan mengasumsikan bahwa di sini terdapat 3 titik bangunan. Nah, makanya seperti tadi, kita klik kanan, new file, save file, dan akan kita rename sesuai dengan tujuan kita. Nah, di sini saya rename dengan bangunan. Untuk fitur tab pakai point karena ini memang hanya satu titik point untuk mewakili satu bangunan. Nah, untuk item ini kita dapat memilih simbolnya sesuai dengan kebutuhan kita atau tujuan kita. Di sini saya asumsikan ada 3 buah titik bandara, sehingga nanti akan saya ganti simbol titik ini menjadi simbol pesawat untuk mengindikasikan di situ ada bandara. Nah, berikut caranya. Untuk titiknya saya asal aja karena hanya ingin menunjukkan bagaimana cara melakukan digitasi pada bangunan atau sebuah titik bangunan. Nah, kita lihat sepertinya sudah jadi untuk proses digitasi pada jalan, sungai, batas administrasi maupun titik bangunan. Nah, setelah selesai nanti kita tinggal save sesuai dengan di mana tempat kita akan menyimpan file ini. Untuk save tinggal klik file, save as. Tinggal rename sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya namakan praktikum acara 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.